Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Tawarik 15 ayat 4. Saya bacakan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya. Dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Jemaat dikasih Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel yang seringkali, ya bukannya sekali dua kali, seringkali meninggalkan Tuhan, berpaling kepada yang lain. Tetapi ketika sudah mentok, mengalami kesesakan, tertekan hidupnya, baru mereka berbalik lagi mencari Tuhan. Nah, itu berulang-ulang kali. Biarlah jadi pelajaran buat kita semua supaya kita jangan jadi orang yang demikian. Dalam arti kita harus senantiasa memandang Tuhan. Ya, memang ada beberapa tipikal orang di dunia ini. Ada orang yang ingat Tuhannya itu ketika dalam kesesakan. Ketika mentok ingat Tuhan. Itu masih lumayan. Ini yang tengah-tengah itu ya. Nah, orang yang pertama, orang yang gak pernah ingat Tuhan. Senang, susah, gak ingat. Tapi ada juga orang yang ketika senang mungkin lupa, tapi begitu susah baru ingat. Nah, orang yang seperti ini seringkali akan banyak mengalami masalah. Nah, Tuhan izinkan masalah supaya ingat terus. Gitu loh. Tetapi ada juga tipikal orang yang seharusnya selalu ingat Tuhan. Selalu memandang Tuhan. Ya, dalam kondisi senang atau susah, sedang dalam berkat atau sedang dalam masalah, selalu ingatlah Tuhan. Harusnya demikian. Ya, tetapi ya di balik sifat manusia yang seringkali berubah-ubah, kita bersyukur punya Tuhan yang senantiasa berkenan ditemui. Perhatikan ini. Orang Israel yang sudah baca di sebelumnya dijelaskan di sana bahwa mereka itu seperti tidak punya Tuhan gitu loh. Tetapi ketika mereka mengalami kesesakan, kepepet, mereka baru berbalik kepada Tuhan, kembali mencari Tuhan. Tetapi perhatikan, Tuhan berkenan ditemui. Ini luar biasanya Tuhan kita. Jadi setiap saat, setiap waktu Dia berkenan ditemui. Karena itu jangan pernah mengabaikan Tuhan. Jangan pernah tidak mempedulikan Tuhan. Ingat, Tuhan itu Immanuel. Dia menyertai kita. Walaupun kadang kita tidak menyadari keberadaannya. Kadang kita merasa sendiri. Kadang kita merasa bahwa Tuhan gak peduli. Kadang kita merasa bahwa kita berjuang sendirian. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan yang adalah kebenaran tidak mungkin tidak terjadi. Yang mana firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu menyertai.
Nah, dalam penyertaan Tuhan ini seharusnya kita berinteraksi dengan Tuhan setiap saat dalam segala keadaan hidup kita. Jangan hanya pas dalam kesesakan baru ingat Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu ingat Tuhan, senang ataupun susah. Selalu belajar bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada rancangannya yang jahat untuk anak-anaknya, untuk hidup kita. Kalau kadang kita diizinkan mengalami situasi yang kurang baik, itu pun bukan maksudnya jahat. Maksud Tuhan tetap baik. Karena itu jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Jangan pernah salah memandang Tuhan. Ingat, Dia punya rancangan yang indah. Dia punya rancangan yang baik atas hidup kita. Karena itu selalu ingatlah Dia. Kalau engkau dalam kesesakan, ingatlah Dia. Jangan pernah meninggalkan Dia. Tetapi perhatikan, bukan hanya dalam kesesakan. Saat kau diberkati pun selalu ingatlah Dia. Artinya dalam segala keadaan hidupmu jangan pernah melupakan Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia senantiasa ada bagi kita, menyertai kita. Karena itu kita juga harus selalu menyadari akan hal itu. Dan jangan lupakan Tuhan di dalam segala hal. Termasuk dalam perencanaan hidupmu. Mau merencanakan apa? Punya planning apa? Ingatlah Tuhan. Berdoa minta pimpinan Tuhan. Jangan nanti ketika akhirnya gagal, ketika mentok baru ingat Tuhan. Dari mulanya ingatlah Tuhan. Dan suatu saat mengalami masalah juga ingatlah Dia. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dia berkenan ditemui dalam setiap waktu dalam hidupmu. Karena itu tidak ada alasan untuk kita merasa sendirian. Kita berjuang sendiri, kita merasa tidak ada yang memperhatikan. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan mau mendengarkan isi hatimu. Tuhan mau peduli dengan engkau. Sekarang, maukah engkau mendekat kepada Tuhan? Maukah engkau selalu ingat Tuhan? Maukah engkau selalu memandang Tuhan? Dan mengikuti akan petunjuknya? Percayalah, ketika engkau bersama dengan Tuhan dan mengikuti petunjuknya, maka kemenangan dan keberhasilan akan selalu ada dalam hidup kita. Terobosan juga akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, ingatlah akan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menegaskan kembali kepada kami. Bahwa Engkau pribadi yang berkenan ditemui. Bahkan Engkau yang selalu menyertai kami. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami mengabaikan Engkau. Tidak memedulikan Engkau. Seringkali bahkan kami merasa sendirian. Beban kami terlalu berat. Beban kami sulit. Karena kami merasa sendiri. Padahal ada Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Biarlah hari ini Tuhan. Kami mau memandang Engkau dan selalu mengingat Engkau. Dalam setiap langkah hidup kami. Apapun keadaan kami. Susah, senang. Dalam kondisi diberkati atau sedang dalam masalah. Dalam kesesakan. Dalam sukacita. Kami akan selalu ingat Engkau, Tuhan yang beserta dengan kami, yang pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.